Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya menghadiri acara silaturahmi di Graseka ya. Ini luar biasa acaranya, sangat guyup sekali ini warga di RW 10 khususnya di RT 4 RW 10 Kelurahan Limo. Dan saya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini warga masyarakat sangat guyup ya, sangat guyup, dan tentunya ini sangat positif sekali untuk kemajuan Kelurahan Limo. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini terus ada, terus konsisten, dan tentunya ini menjadi wadah bagi para masyarakat untuk saling bersilaturahmi dan saling beranjang sana. Tentunya ini bisa meningkatkan indeks kebahagiaan bagi warga masyarakat di Kota Depok pada umumnya dan pada khususnya di Kelurahan Limo. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ayo silahkan yang mau mampir ke Graseka. Di sini juga ada UMKM, ini tentunya produk lokal ya dari UMKM khususnya di RW 10 Kelurahan Limo. Makanannya enak-enak, harganya murah. Ayo kita sama-sama ke Graseka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Limo bersama Ibu Cipta, Ibu RT 04. Pada hari ini kami berkesempatan untuk mendatangi kegiatan di Graseka di RW 10 yang kesempatan ini kesempatan emas buat kami bertemu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang semangatnya tidak pudar gitu. Jadi sehingga kami sebagai yang muda nih belajar sama ibu-ibu dan bapak-bapak untuk saling berkolaborasi, bersinergi dalam kegiatan kemasyarakatan, khususnya Posbindu ya Bu ya. Gitu. Jadi apa yang program-program sudah ada dan terencana di sini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat mendukung kegiatan di Graseka ini, saling sinergi sehingga untuk memajukan Kelurahan Limo khususnya warga Depok. Demikian dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKK Posbindu Graseka merasa tersanjung karena Ketua Tim Penggerak Kelurahan Limo hadir di lingkungan kita di sini dan bersama-sama untuk saling bersilaturahmi, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan merencanakan serangkaian acara bersama. Teman-teman semua, ini adalah produk asli ya dari UMKM Kelurahan Limo. Ini ada sambal ikan roa dan ada chicken stick. Ibu Ayah, insya Allah ya halal nih ibu-ibu ya, halal ya, halal, murah, enak. Apalagi ini sambal ikan roa, awet tanpa bahan pengawet. Ya, insya Allah. Ayo warga semua Kelurahan Limo, mari kita ramaikan, kita borong, datang ke Graseka, sama-sama kita beli produk UMKM. Produk UMKM. Oke.
kawanku. Cahaya lilin bertabur bintang. Cakep, bilang dong. Lampunya redup, diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum kami haturkan. Jingganya senya berwarna merah, tanda sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, biar saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Maha benar Allah dengan segala firman. Dia tergabung di dalam PKK Posbindu Graseka. Walaupun kartunya bukan dari sini, banyak dan anggotanya juga banyak ratusan ya. Itu tapi pengurusnya juga tidak semuanya dari sini. Jadi mungkin yang belum mengerti itu kenapa di sini ada kegiatan-kegiatan itu karena jalurnya jalur sekarang dari Ibu. Pak Lurah, jadi saya ucapkan dukung prima di situasi hari raya, selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua ikhlas dan dalam kedamaian. Saya tidak berpanjang lebar, Pak. Kami cuma hanya minta Pak Lurah untuk tetap semangat, jangan bosan sama komplain dari warga, dan mohon dibantu Pak, untuk supaya acara atau proposal bisa
sukses terlaksana. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Mehendri. Alhamdulillah tanggal 26 Mei 2025 kemarin saya ditugaskan oleh Bapak Wali Kota Depok untuk menjadi lurah di Kelurahan Limo. Tentunya pengalaman menjadi lurah ini kali kedua saya menjadi lurah. Pertama di usia 30 tahun saya sudah menjadi lurah di Kelurahan Bakti Jaya, Pak, Sukmajaya. Sukmajaya. Di sana 29 RW, lebih banyak lagi RW-nya, Pak. Termasuk Pesona Kayangan, Pesona Juanda, dan Pesona Square itu termasuk di wilayahnya, Pak. Suku Tamu dan Komplek Perwi. Jadi saya di sini juga turut serta membawa istri saya. Alhamdulillah istri saya juga sebetulnya double jabatan. Jadi bukan cuma di pusat aja double jabatan, di tingkat kelurahan double. Istri saya ini sekretaris TPPKK Kota Depok. Ya, jadi merangkap juga karena kemarin saya jadi lurah, otomatis menjadi ketua TPPKK kelurahan juga. Jadi beliau juga mendampingi Ibu Wali Kota Cikita dalam menjalani pengelolaan TPPKK Kota Depok. Dan di sini saya juga membawa, ini ada staf saya nih, Pak Abdul Ghani. Beliau ada staf seksi kemasyarakatan. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, beliau ikut mendampingi saya. Dan di sini ada anak saya, Pak. Alhamdulillah satu, beliau Adita. Ada kelas 3 SD di Abisena. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini bisa memberikan dampak dan manfaat yang positif untuk kemajuan kelurahan ini. Ya mudah-mudahan saya ingin sekali berkolaborasi tentunya dalam meningkatkan pelayanan, dan saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para senior, bahkan para sesepuh dan para senior. Jadi tentunya di sini mungkin memang belum banyak pengalaman yang saya alami, tapi insya Allah dengan kekompakan, dengan kebersamaan dan solidaritas kita semua, insya Allah lingkungan kita bisa menjadi lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tadi Bapak Ibu, kita kan udah bertakbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Bapak Ibu ada yang tahu nggak riwayat kenapa takbirnya seperti itu? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkunjung ke negeri Mesir, diberikan seorang istri yang bernama siapa? Siti Hajar. Jadi ketika Nabi Ibrahim datang ke Mesir ketemu Firaun, itu adalah Firaun generasi keempat. Sementara ayah handanya dari Siti Hajar adalah Firaun generasi ketiga dari Bani Hiksos. Karena kalah perang, lalu ditawan, diasingkan. Karena Firaun yang keempat ini, Bapak Ibu, suka dengan Nabi Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, setelah Nabi Ibrahim tadi disuruh beristri dengan Siti Hajar ini, karena Firaun ini tahu, kamu nikah aja deh sama Hajar. Hajar ini tawanan perang, tapi anak dari Firaun generasi ketiga sebelum dia, Pak. Jadi kalau ada yang cerita Siti Hajar adalah budak, jangan dipercaya, karena itu dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Siti Hajar adalah anak dari Firaun generasi ketiga di Mesir. Kerajaan itu. Dan inilah ibundanya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim dapat perintah, lagi senang-senangnya baru punya anak, karena dengan Siti Sarah baru punya anak ketika kembali ke Palestina. Ketika datang ke Palestina, datanglah dua malaikat ke rumah Nabi Ibrahim, ketok pintu, ngasih dua kabar. Kata Nabi Ibrahim, apa nih kabarnya? Kabar pertama, ada yang tahu Bapak Ibu? Besok subuh azab turun di lokasi Nabi Lut alaihissalam, kota Sadum. Kemudian yang kedua, kata malaikat, Anda nanti punya anak ya. Ya, Nabi Ibrahim mendengar itu, Siti Sarah di belakang tembok ketawa ngakak, nggak berhenti. Nah, kami udah kakek nenek, kok bisa punya anak? Ketawa ngakak. Karena ketawa ngakak itulah punya anak diberi nama Ishak, artinya yang tertawa terbahak-bahak. Sebelum punya anak Nabi Ishak, Nabi Ismail ini, Pak, anak pertama ini
ditinggal di Mekah. Bayangin Bapak Ibu, 1.600 km dari Palestina jaraknya ditinggal. Lalu disitulah terjadilah ibadah yang hari ini kita lakukan Bapak Ibu, ibadah haji. Ada sa'i, Siti Hajar itu sa'i, Siti Khalis, Bukit Sofa, Bukit Mawar, sampai akhirnya Jibril turun. Bapak Ibu kebayang betapa mulianya Siti Hajar, seorang manusia tapi bertemu dengan Jibril. Jibril ngasih tahu Siti Hajar, coba dihentak keluarlah air Zam-Zam yang hari sampai hari kiamat nggak akan kering. Lalu disitulah mulai dibangun peradaban, maka Siti Hajar disebut sebagai ibundanya orang-orang. Jadi begitulah kisah Siti Hajar yang ibadahnya Allah jadikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Nah, Bapak Ibu nggak berhenti di situ. Benar Allah perintahkan sembelih Nabi Ismail. Anak yang sembelih, punya anak yang lama-lama dinanti, bagi lucu-lucunya, cakep-cakepnya, disuruh sembelih. Karena Nabi Ibrahim dengan berat hati pamit kepada istrinya, lalu bawalah ke bukit, siap-siap disembelih. Nabi Ismail ditanya pendapatnya, apa kata Nabi Ismail? Ya udah, kalau perintah Allah ya lakukan, sembelih. Ternyata ketika pas pisaunya nempel, Allah ubah menjadi seekor kibas atau seekor kambing domba. Nabi Ismail ada di tempat yang lain. Disitulah ketika penyembelihan itu terjadi, maka Nabi Ibrahim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat nyambut, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ismail jawab, Allahu Akbar, walillah ilham. Jadi itu sejarah takbir kita yang kita lantunkan di hari-hari Idul Kurban. Nah, Bapak Ibu, itulah semangat kita pada hari Kurban ini. Bapak Ibu, kita dihadapkan kepada perbuatan ihsan. Ihsan itu kalau dalam hadis Jibril, Imam Nawawi meriwayatkan dari Imam Bukhari itu, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka. Kata siapa itu? Kata Rasulullah SAW. Jadi Jibril datang Pak, nanya kepada Nabi, ditanya Islam apa, iman apa, ihsan apa. Ihsan adalah ibadah yang melekat pada kurban kita hari ini. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu ibadah mana yang Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kita nggak pernah tahu apakah haji kita, apakah umroh kita, apakah sedekah kita. Mana ibadah itu yang Allah terima? Gak ada yang tahu Bapak. Kita hanya berharap bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita semua. Dalam memperingati hari Kurban ini, Bapak-Bapaknya, bahwa ada satu ibadah yang sering kali kita anggap sepele, kita anggap remeh. Apa itu Bapak-Bapak, Ibu-ibu? Yaitu silaturahim. Dalam perspektif syariat, silaturahim itu dari dua kata, yaitu silah. Silah itu artinya menyambung. Yang kedua ar-rahim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu Siti Aisyah bilang, ar-rahim itu adalah kasih sayangnya Allah yang dia bergantung di bawah arsy. Arsy itu apa Bapak Ibu? Singgasananya Allah, bergantung di bawah arsy. Dan ini adalah khazanah, kekayaannya dari Allah. Siapa yang menyambung ar-rahim ini, maka Allah akan berikan dunia beserta seisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, silaturahim adalah amalan penduduk surga. Di surga itu Bapak Ibu ingat ya, ibadahnya cuma 3. Pertama adalah memuji Allah. Yang kedua adalah memuaskan apa-apa yang di dunia dilarang. Amalan ketiga apa Bapak Ibu? Silaturahim. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke langit keberapa? Ke-6 ketemu Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Rasulullah, sampaikan salamku untuk umatmu. Makanya ketika sholat ada salawat Ibrahimiyah, at-tahiyatul mubarakatuh, assalamualaikum, terus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dalam salawat ketika sholat disebut nama Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ketemu Nabi ketika Isra Mi'raj. Jadi silaturahim ini Bapak Ibu, ketika seorang muslim berkumpul, dosa-dosanya diampuni. Ketika dia mengucapkan zikir, maka malaikat ikut berzikir kepada kita semua di sini.
dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kita sebagai hamba-hambanya yang soleh. Makanya Ibu, nanti kalau habis ini majelis belum ditutup, jangan lupa berdoa. Jangan sekedar minta surga, tapi minta surga di mana surga itu ada Nabi dan ada rekan-rekan kita, kerabat-kerabat kita yang selama di dunia beribadah bersama-sama dengan kita. Nanti di surga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua di surga. Jadi para ulama sepakat kalau ada satu doa yang itu makbul, cash langsung dikabulkan Allah, maka ulama sepakat doa itu adalah mendoakan kebaikan bagi para pemimpin. Kenapa? Karena kalau kita doa buat diri kita sendiri, Pak, kebaikannya Ibu buat kita sendiri. Tapi kalau kita doa buat pemimpin, buat para pemimpin, maka yang dapat faedahnya adalah orang banyak, Pak. Karena itu mari kita membacakan surat Al-Fatihah bersama-sama. Untuk semoga dengan Al-Fatihah ini para pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden, kemudian di Depok ada Bapak Wali Kota, dan wakilnya ada di sini ada Bapak Lurah, dan juga Bapak RW, Bapak RT, Ibu RT. Kita doakan semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam cahaya petunjuk hidayah ketaatan, dalam keistiqomahan, dan semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surga Jannatul Naim di peringkat yang tertinggi bersama dengan Rasulullah. Ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Airnya bersih, tempat orang memancing ikan. Selesai sudah, terima kasih. Salah dan hilaf kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lestari LTK. Yanti CH. Ella Shiva. Lunita.